Banyak ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu mesti harus jadi perhatian sehingga kita tahu apa bentuk perintahnya dan apa bentuk larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sempurnakan ruku' dan sujudmu. Wa'budu rabbakum, mengabdilah hanya untuk Tuhanmu. Waf'alul khaira, lakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, kamu nanti menjadi orang yang beruntung. Banyak ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan secara kafah, keseluruhan, tidak parsial. Tidak bagian-bagian tertentu aja Islam kita pakai, bagian-bagian yang lainnya pakai aturan lain. Tapi seluruhnya itu mutlak kita pakai adalah konsep Islam. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Nah, banyak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di rumah lah, kalau memang kita orang yang tergolong rajin membaca Al-Quran, jadi jangan sampai kita membaca Quran itu membaca wara, membaca heja, baca bukah di ulun tadi itu. Tapi minimal lah, ketika kita ketemu dengan ayat-ayat itu yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu jadi perhatian khusus. Apa kira-kira perintahnya nih? Apa nih kira-kira larangannya? Sehingga kita memiliki perbendaharaan yang cukup, pengetahuan kita tentang apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan. Bab itu konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, konsep hidupnya itu cuma dua, sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Kada ada lagi sedang macam-macam. Kada ada protes itu, protes ini. Kada ada lagi harus macam-macam lah dalihnya itu dan lain sebagainya. Kada banyak tanya, kada banyak takun. Pokoknya ketika itu adalah perintah dan larangan dari Al-Quran, udah dia patuhi, dia taati. Itu ketika Rasulullah pulang selesai Isra dan Mi'raj, kemudian Rasul menceritakan peristiwa yang maha besar itu, yang maha dahsyat itu kepada para sahabatnya yang ada. Yang setengah beriman orangnya berbalik pulang menjadi kufur. Nang imannya karena tapi kuat ragu-ragu, bujur aja kah Nabi ini Isra Mi'raj yang begitu luar biasa peristiwanya itu spektakuler, spektakuler maksudnya. Bombastis, luar biasa. Tetapi tidak bagi Abu Bakar yang begitu kuat imannya. Karena yang bercerita ini lewat lisan Rasulullah, yang Rasul memang sejak awal sudah diyakini orang yang terpercaya, yang amanah, sidik, tidak pernah berdusta barang sekalipun, langsung Abu Bakar membenarkan, sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasul apa yang beliau sampaikan. Sebab apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, begitu harusnya integritasnya orang beriman itu. Kada bisa ditawar-tawar dan dia tidak bisa dibeli keimanan seseorang itu dengan dunia. Deren jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, hanya diberi jabatan menteri berubah sudah integritasnya. Ya, melihat aja kita orang-orangnya di medsos itu. Sampai di mana kita menikmati kehidupan dunia ini, seberapa lawasnya kita menikmati kehidupan dunia ini. Sampai rela kita harus menjual integritas keimanan kita ini hanya untuk kepentingan dunia. Ya Allah, ruginya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan hidup kita ini cuma dua aja sebagai hamba Allah. Beriman atau kafir, syukur atau kufur. Itu aja. Kalau kita sudah mengikrarkan diri di hadapan Allah sebagai orang yang beriman, maka mutlak harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah,
dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Orang yang beriman itu hidup di dunia diatur banyak aturannya, dan sedikit pun kita tidak pernah merasa itu beban berat untuk kita jalani, tapi justru disitulah kita menunjukkan betapa kepatuhan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini sebagai orang yang beriman, orang yang betul-betul hendak berislam dengan baik, hanya saja sistem yang kita pakai di negara kita ini kadang mendukung itu aja. Ya kalau, nah, dan itu sudah bukan salah kita, bukan salah kita. Artinya kita banyak-banyak aja beristighfar mohon ampun kepada Allah. Hati ini hendak aja mengumpati, tapi apalah daya, karena sistem sosial, sistem apa namanya, tatanan sosial yang kita pakai ini tidak seluruhnya berdasarkan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi kalau untuk urusan ibadah kita lumayan masih diberikan kebebasan lah, yang sebebas-bebasnya kita untuk beribadah dengan baik. Ada dihalang-halangi. Boy di luar negeri pian. Di luar negeri ini kalau sebangsa ulun aja kada bakal bisa ceramah bebas nang kayak ini. Dada di Konoha di bandara apa nang bebas. Ya. Karena di sana mesti harus ada sertifikasinya kalau pendakwah itu, Pak. Mesti harus jelas anunya apa namanya? Runtut pendidikan dan sebagainya itu. Nang ceramah tuh nang biasa bualuh di TV. Kalau semalam ya nah itu lalu selektivitasnya luar biasa. Apa yang kada bebas di negara kita ini? Bebas kita. Jangankan nama mengaku ustad, nama mengaku habib, umpamanya mengaku nabi aja bebas di sini. Ya Allah bilang, mengaku Tuhan ada, mengaku Jibril ada, cuma belum lagi terdengar lagi ada yang mengaku iblis. Kalau mengaku nabi banyak sudah beritanya itu di mana-mana. Nama mengaku iblis, nama mengaku hantu itu belum ada lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pilihan hidup kita itu. Kalau sudah kita memilih hidup sebagai orang yang beriman, maka dunia ini seolah-olah menjadi penjara buat kita. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Kalau orang kafir tuh pian ulun iman menyambat kafir. Maka di video pulanglah. Ulun nipin kalau ceramah kalau ada video itu anu jaim tuh Bang sudah. Hati-hati juga menjaga pandiran. Masalahnya ini kan kita orang pemerintahan juga. Iya kan? Kada boleh itu kontradiktif, itu kada boleh. Kontradiktif itu kada boleh. Antara kebijakan pemerintah itu dengan aparat yang di bawah harus sinkron, harus matching. Ada boleh kita mengkritik pemerintah itu kada boleh. Kalau kita hendak mengkritik pemerintah keluar pada lingkaran pemerintahan, jadi oposisi. Nah, kan cuma banyak yang kada sabar jadi oposisi. Begitu ditawar jadi kepala kantor lalu berubah integritas. Nah, ya sudah. Tapi bahaya juga kalau melawan harus karena itu akibatnya karena ada tindakan disiplin pegawai negeri. Ya, yang paling berat diampihkan dengan tidak terhormat. Ada lagi deh gaji dah. Rugi ampih jadi pegawai kan lumayan deh gajinya ini. Gajinya lumayan, tunjangan kinerjanya lumayan juga. Apalagi kalau sebagai penghulu ulang ada tambahan lagi pian sebagai penghulu itu ada yang namanya jaspro, jasa promosi penghulu dan transportasi penghulu. Itu dihitung berapa jumlah perkawinan yang terjadi di masyarakat dikalikan seitu duitnya. Wah kan gagah tuh Bang. Artinya modal kalau hendak begini kau aja. Begini lagi umpamanya
Kalau sebangsa kami penghulu ini kada boleh, kada boleh. Kalau ada nang ketahuan rumah tangga penghulu kada karuan, penghulunya ketahuan kawin lagi, dah dicabut jabatan penghulu itu. Kenapa? Karena penghulu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi uswah bagaimana model, ya, profil rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hancur liur. Dan hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita harus melawan.